Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini sudah pertemuan terakhir di pembahasan wakaf dari kitab Lamhu Torfi fi Fani Sorfi. Sekarang hak sakti ya, itu ya. Qala al-mu'allif rahimallahu hafizahullahu taala ha'us sakti, ha yang berfungsi untuk berhenti. Wala salat halat, dia memiliki 3 keadaan. Awal yang pertama wujubul ityanu biha. Jadi sekarang sebelum kita bahas sukun dengan ha dan kapan ditambah itu ha, belum jelaskan masalah ditambah ha atau tidaknya itu punya 3 keadaan. Awal yang pertama, wujubul ityanu biha. Ini yang kita perlu perhatikan. Wajib kita datangkan hak sakti. Wadhalika idza baqiyal fi'lu ala harfin wahid. Ini menjadi catatan kita. Wajib ditambahkan hak kalau fi'ilnya tersisa 1 huruf. Dan antum mau berhenti. Nah contoh, kih, ih, dari kata wako, dari kata wa'a. Kan hilang 2 hurufnya. Hilang huruf terakhir karena mu'tal akhir, fil amr kan. Hilang huruf mudhari'anya, sisa 1 huruf. Maka kalau antum berhenti wajib tambah ha. Wafi ma al-istifhamiyah. Ini hati-hati, ada juga dalam Al-Quran. Pada ma istifhamiyah. In jurrat bismin. Kalau dia dijar dengan isim. Kalau dia dijar dengan isim. Kan ma istifhamiyah itu bisa dijar dengan huruf jar. Dan bisa dijar dengan isim. Kalau dijar dengan huruf jar, malah dia dihilangkan alifnya. Amma yatasa. Itu di surat Amma. Kan amma, hilang alifnya. Asalnya kan amma. Tapi kan dijar dengan apa? Huruf jar. Maka dia dihapus alifnya. Ini kalau dijar dengan isim, apa yang terjadi? Beliau bilang wajib juga didatangkan hak. Lihat, muqtadomah. Asalnya muqtadomah. Manya isim istifham mudhafun ilai. Dijar, muqtadom mudhaf. Maji umah. Itu tempat kedua. Jadi pada isim dan pada fi'il amr dan pada ma istifhamiyah wajib. Dan yang kedua, jawazul ityan biha, boleh mendatangkannya, artinya boleh ada boleh tidak. Wadhalika idza baqiyal fi'l ala harfain. Demikian itu kalau fi'ilnya tersisa 2 huruf atau aksar atau lebih. Nah, lam ya'ih, lam yakshah. Wa dalilul jawaz, dalil akan bolehnya fima pada ma, fima baqiya ala harfain, pada apa yang tersisa di atas 2 huruf. Pada apa yang tersisa di atas 2 huruf. Iya. Ijma'ul qurra ala admil ityan biha fi qawlihi. Sepakat para ahli qiraah untuk tidak mendatangkan dalam firman Allah Ta'ala. Walam aku bagiya. Wa may yattaqis sayiat. Wa man taqis sayiat. Lihat. Yang mana itu? Aku, tidak dibaca aku kalau berhenti. Waman takih, tidak pakai hak. Paham kan? Wal kiro'ah la tukhaliful lugha, itu kaidah. Kiro'ah itu biasanya tidak menyelisih bahasa. Jadi kalau ada kiro'ah pasti ada bahasa yang ke situ. Paham kan? Pasti ada. Bahkan para ulama kadang berdalil dengan kiro'ah syaddah. Kiro'ah yang syad untuk suatu syahid dalam bahasa. Karena kiro'ah itu tidak pernah menyelisih bahasa. Kan namanya syair saja. Syair saja kan tidak menyelisih bahasa. Makanya orang berdalil akan adanya lugo itu kan ada syair. Sama juga apalagi qiraah Quran. Jadi qiraah itu tidak akan menyelisih apa? Bahasa. Karena dia riwayat. Kan dia apa? Riwayat. Ketika dia diriwayatkan bisa dibaca seperti itu, berarti ada lugonya. Berarti ada apanya? Lugonya. Jelas kan? Wa yajuzul ityanu biha fi kulli kalimatin amma baniyatin ala harokati bina'in lazim. Harokati bina'in lazimah. Masya Allah. Kata beliau,
Dan boleh didatangkan dengannya, itu dengan hak sakti ini. Pada setiap kata mabni di atas harokat bina yang selalu. Seperti huwa. Kan harokat binanya selalu fathah. Bahkan, maka boleh untuk baca huwa. Hiya. Wa minhu qaulu ta'ala wa ma adraka ma hiya. Dari sini antum paham itu ma hiya. Itu hi asalnya ma hi. Tapi karena mau berhenti ma hiya. Pakai hak sak. Jadi terjemahannya tetap. Dan tahukah kamu apa dia? Paham kan? Karena ma hi. Iya. Wa fi ya mutakalim, demikian pula pada ya mutakalim. Nahu gulamiyah. Asalnya gulami, kitabiyah. Kitabi asalnya. Wa minhu qaulu ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Itu hak, bukan hak domir itu. Itu hasak. Ini pentingnya di sini supaya antum tidak terjemahkan domirnya. Karena itu bukan hak domir. Itu hak apa? Sak, hak untuk berhenti. Hak untuk berhenti. Sebagai kalau pelajaran dasar kita kira itu domir. Kalau bagi pemula yang baru belajar bahasa Arab, tidak belajar sorok bisanya, biar sampai kotor nada. Ini belum ditahu ini hak. Karena ini disorok, dibahas, ada di Ibnu Akil juga karena sorok. Paham kan? Di kotor nada kita sebut sakti di wakaf, kan tidak ada. Jadi kita kira itu, kalau masih pemula, kita kira itu domir. Kita kira itu adalah apa? Domir. Apalagi terjemahannya kadang memang mendukung. Tahukah kamu apa itu dia? Jadi seakan-akan yang dianya itu apa? Yang itu hu yang paling belakang. Ternyata dianya itu hianya. Hu-nya itu apa? Sebagai hak. Sama juga dengan ini. Kitabiah. Kitab saya. Bukan kitab dia. Bukan kitabnya dia. Tapi kitab apa? Saya. Haknya untuk apa? Hak untuk berhenti. Wabi kaib wa summa. Nah, demikian pula biasanya hak sakti ini masuk pada kaib dan summa. Lihat. Kaifah. Summa. Iya. Jelas kan? Kalau berhenti. Kalau berhenti. Kita antum katakan bagaimana? Antum bilang apa? Kaifah. Kemudian. Summa. Begitu. Pakai hak berhentinya. Pakai hak berhentinya. Nah, itu yang kedua. Boleh. Tempat-tempat yang boleh. Salitan. Turajjahul ityanu biha. Lebih rojih. Mendatangkan hasak daripada tidak mendatangkannya. Wadhalika fi ma'istifhamiyah al-majrur bil harf. Masya Allah. Demikian itu pada ma'istifhamiyah yang dijar dengan huruf jar. Nah, 5. Amma. Kalau antum berhenti. 5. Pertama dihilangkan alifnya. Karena dia kalau dijar ciri-ciri ma istifhamiyah. Kalau dijar hilang alif. Kemudian kalau antum berhenti. Tambahkan hak. Tambahkan apa? Hak. Selesai. Faedah. Jadi hanya 3. Yajibu hatbu alif fil ma istifhamiyah idha jurat. Masya Allah. Wajib dihilangkan alif pada ma istifhamiyah kalau dijar. Illa in waliyatha da. Nah. Ammada bimada. Kecuali kalau terletak lagi setelahnya da, maka tidak boleh hilang. Seperti ammada, asalnya amma. Tapi kan ada da, tidak boleh hilang alifnya. 5 da, seharusnya kan bisa apa? 5. Tapi kan ada da, wajib ada alifnya. Bimada. Wafima madha yaqulu Ibnu Malik, pada apa yang telah lewat berkata Ibnu Malik, wajib bi'as-sakti alal fi'lil mu'al bihatfi akhirin ka'ati man sa'al. Walaysa hatman fi siwa ma ka'i au kaya'i majzuman fara'i ma ra'au wa ma fil istifhami in jurrat hudif alifuha wa aulihal ha intakib walaysa hatman fi siwa man khafada bismin ka qaulika tada maqtada. Berhentilah dengan hasak pada fi'il yang mu'tal dengan penghilangan akhirnya seperti a'ti man sa'al. Antum bisa katakan a'ti kalau berhenti. Walaysa hatman, dan tidak wajib pada selain apa yang seperti ka'i. Berarti pada i wajib. Kan belum bilang kan tidak wajib pada selain seperti apa yang ka'i. Seperti i. Pada selain itu.
au kaya'i majzuman, atau seperti ya'i yang dijazm. Fara'i mara'au, perhatikan apa yang mereka perhatikan. Wa ma fil istifham injurut hudifa alifuha. Ma pada istifham kalau dijar dihilangkan alifnya. Wa auliha ha intakib, dan gantikan dengan ha kalau antum berhenti jadi 5. Gantikan dengan ha kalau berhenti. Walaysa hatman fi siwa man khafadha bismi, dan tidak wajib katanya pada selain yang dijar dengan isim. Kan tadi pada dijar dengan isim apa jadinya tadi? Wajib. Maka belum bilang tidak wajib pada selain yang dijar dengan isim. Kaqaulika iktado, seperti ucapan antum iktado maktado. Maksudnya iktado mah kalau antum berhenti. Iktado maktado. Cuma ini kan tidak dimasukkan karena cukup dihilangkan alif, kan dia masih dilanjutkan ke iktado. Kemudian wawasul dilha ajiz bikulli ma hurrika tahrika bina'in lazima. Dan disambung dengan ha ini boleh pada setiap yang diharokati dengan harokat bina yang tetap. Tadi yang pembahasan di atas. Selesai. Kata beliau tambih. Hunaka tagoyyuratun tahdutsu lil harf indal waqf. Ini juga penting ini. Karena ini juga bagian dari sorot. Di sana ada perubahan-perubahan yang terjadi untuk huruf ketika diwaqaf. Fi ghairi ta'tanits, pada selain ta'tanits. Pada selain ta'tanits. Minha di antara yang terjadi adalah ar-rum. Boleh dibaca rum. Boleh dibaca rum. Iya. Apa itu rum? Ini juga istilah kalau antum dengar. Wa ikhfa'us saut bil harakah wal isyaratu ilaiha, yaitu menyembunyikan suara dengan harokat dan mengisyaratkan saja. Ya, menyembunyikan suara dengan harokat dan kata beliau mengisyaratkan saja kepadanya bisautin khafi, dengan suara yang kecil. Walau kanat fathah, walaupun itu adalah fathah. Wa qala fal farra wa man'ahu fil fathah. Artinya boleh di dhamma kasroh. Fathah. Walaupun fathah boleh. Tapi al-farra menyatakan tidak boleh kalau fathah. Wa kemudian faman'ahu fil fathah. Wa faqal farra qala wa qala syatibi wa qala fal farra wa man'ahu fil fathah. Al-Faruq menyelisihinya dan melarangnya dalam fatwa wafaqo al-Qurra. Dan itu sesuai dengan al-Qurra. Bacanya para ahli qiraah. Qala Syatibi firrum, berkata Syatibi pada kaidah rum, wa rumuka ismaul muharraki wa kifa bisautin qabiyin kullu danin tanula. Kata beliau, rumnya kamu yaitu memperdengarkan harokat ketika wakaf dengan suara yang tersembunyi. Setiap yang dengar, setiap yang dekat setelahmu. Jadi antum hanya memperdengarkan siapa? Orang dekat dengan antum. Itu namanya rum. Paham kan? Paham ini baca rum? Antum baca. Misalnya kan Zaid sukun. Tapi antum Zaid. Zaidu. Tapi yang mendengarnya siapa itu domanya? Orang dekatmu. Itu namanya rum istilahnya. Antum tidak sukun. Paham kan? Tidak sukun. Tapi tidak juga diharokati dengan harokat apa? Penuh. Disembunyikan harokatnya. Tapi ini boleh terjadi pada selain tak tanis. Kan tak tanis jadi ha. Ya kan? Jadi ha kalau tak bulat. Kalau tak sukun dia jadi tak. Iya. Itu kejadian pertama, boleh di rum. Kemudian berikutnya, wa minha al-ismam. Di antaranya juga boleh antum ismam. Apa itu ismam lagi? Lihat, wa huwa dhammus syafatain. Ya, yaitu menggabungkan dua bibir wal isyara bihima ilal harakati biduni saut. Dan berisyarat dengan kedua bibir itu kepada harokat tanpa suara.
Bu'aid bukan ba'id. Bu'aidun nutki bil harf. Setelah sedikit. Atau kita bilang sesaat setelah mengucapkan huruf. Bu'aid itu dari kata ba'ad. Isim tasgirnya. Kan ba'ad kan setelah. Setelah sedikit mengucapkan huruf. Berarti apa? Sejenak setelah mengucapkan apa? Huruf. Sejenak setelah mengucapkan huruf. Tapi boleh bilang wa yuktasu bil matmum. Cuman kalau ismam ini khusus untuk yang di domah. Wala yarohu illal mubsir. Tidak bisa dilihat kecuali orang yang melihat. Dia kalau orang buta tidak tahu kalau dia telah mengismam. Paham kan? Telah ismam. Wa fihi yaqulu Syatibi fil harz. Padanya berkata Imam Syatibi rahimahullah, wal ismamu itbaqus syafah wal ismamu itbaqus syifahi bu'aidama yusakkan la sautun hunaka fayashala. Lihat ismam itu menggabungkan, menyatukan dua bibir setelah sejenak, ya setelah sukun. Tidak ada suara di sana sehingga bisa dibedakan. Tidak ada suara. Berarti antum bilang apa? Misalnya Zaidun, kan antum bisa Zaidun, bisa juga Zaid. Kalau ini Zaid. Jadi antum langsung tutup bibir setelahnya. Seakan-akan kan seharusnya kan Zaid begitu. Jelas kesukunnya. Kalau ini antum tutup bibirnya. Tak? Antum gabungkan dua bibirnya. Zaid. Orang buta tidak tahu kalau kita ada doma, ada suara doma di situ. Orang buta. Paham kan? Kan dia tidak lihat bibir. Yang tahu hanya orang yang melihat. Karena ketika dia gabungkan bibirnya, berarti siapa? Berarti dia baca apa? Ismam. Dia baca apa? Ismam. Jelas berarti? Nah, ini perubahan yang terjadi. Wa minha at-tad'if. Di antara juga yang boleh ketika antum berhenti, boleh antum tad'if. Tasdid. Apa di tad'if? Wa tasdidul harfil akhir. Kalau ini mudah. Itu di tasdid huruf terakhirnya. Wa lugatu Sa'diyah. Kalau ini logonya Sa'diyah. Wa yustaratu fihi alla yakunal mawquf alai hamzah. Tapi dipersyaratkan tidak boleh wakaf di atas hamzah. Wala harfu illa, tidak boleh pula huruf illa. Wala waqi'an itarsakin. Tidak boleh pula terletak setelah sukun. Nah, hada Khalid. Jadi dia tasdid. Logonya Sa'diyah. Jadi logonya mereka serba tasdid. Akhirnya, hada Khalid. Atir. Jadi atir dia tasdid ya. Paham kan? Paham Ibe? Tapi syaratnya kalau si bawata bisa nggak? Si bawata nggak bisa tuh. Bisa. Karena huruf ilah sebelumnya. Kan syaratnya tadi harus apa? Bukan huruf ilah. Bukan huruf ilah. Jadi harus huruf sohi. Terus huruf sohinya tidak boleh sukun. Huruf sohinya tidak boleh sukun. Berarti Zaid tidak bisa. Karena sebelumnya huruf apa? Ilah. Berarti Muhammad bisa. Muhammad dia tasdid. Huruf terakhirnya saat berhenti. Logonya orang-orang apa? Sa'diyah. Sa'diyah. Wahuwa yal'ab. Wah, Masya Allah. Fakharajanah sama al-qad. Keluar dengannya sama al-qadi yadu'u yaksha Zaid. Keluar semua ini, tidak boleh tasdid. Wa minha an-naqlu. Ini lagi. Di antaranya ada masalah ketika berhenti an-naqlu. Apalagi an-naqlu? Wa huwa naqlu harakatil mauquf alai. Ini istilah-istilah pentingnya. Rum, ismam, ya, tad'if, naql. Ini lagi istilah. Apa itu naql? Wa naqlu harakatil mauquf alai ila ma qablah. Yaitu dipindahkan harokatnya antum berhenti di atasnya kepada sebelumnya. Kakiroat ibadihim seperti ucapan sebagian mereka, bacaan sebagian mereka ahli qiraah, watawasau bis sabri, kan begitu? Dia bilang watawasau bis sabir. Jadi dipindahkan itu harokat ro yang terakhir ke mana? Ke ba. Paham kan? Bikasril ba muahada, di kasro ba yang satu titik. Karena kalau dua titik bukan ba. Ya, di kasro itu ba yang satu titik.
Yang satu titiknya. Walihada anak surut. Tapi pemindahan harokat ini ada syaratnya. Jangan sampai sembarang antum pindahkan. Ada syaratnya. Dan ini sebagai penutupnya. Kan dengan nakl ini sudah selesai. Sorob. Nih ya. Ayakuna qoblal akhir. Harus sebelum akhir. Dipindahkan kepada sebelum akhir. Dia yang sebelum akhir itu sakinah. Sukun. Karena kalau punya harokat. Antum pindahkan gimana? Iya kan? Jadi harus dia apa? Sukun. Fakharaja malokana mutaharika. Maka keluar yang berharokat. Nah. Dirham. Nah. Dirham. Kenapa itu? Boleh nggak dipindah ini? Tidak boleh. Kenapa? Sebelum akhir berharokat. Yang kedua, Allah ta'addad dhuhurul harokat. Tidak berudur untuk nampak harokat. Maksudnya, dia kan tadi syaratnya tidak boleh berharokat. Berarti sukun. Tapi kalau sukunnya alif, boleh nggak? Tidak boleh. Karena alif, apa? Kan tidak nampak lagi ya. Sama jadinya. Sama jadi, nah, ihsan. Tidak boleh pindahkan. Yasud, tidak boleh juga dipindahkan. Li'anal alif al-mudgham la yaqbalul harokat. Karena alif dan idgham tidak menerima harokat. Syarat ketiga, Allah yakuna mustatqilan tahrikuhu. Allah yakuna mustatqilan tahrikuhu. Tidak boleh berat diharokati. Yang berat diharokati kan seperti ada waw, ada alif. Kan masalahnya kalau waw yang dipindahkan dhamma jadi kan berat. Kalau ada ya yang dipindahkan dhamma kan jadinya apa? Berat. Paham kan? Tidak boleh yang berat diharokati. Nah, yakulu. Kalau antum pindahkan harokat lam ke waw, apa jadinya? Yakuwul. Yakuwul. Antum paham ini? Kalau berhenti. Yabiu. Kalau antum pindahkan harokat u-nya ke ya, apa jadinya? Yabiu. Kan berat dhamma di atas waw sama? Iya, berat. Iya. Lihat, setelahnya lagi. Listit qalid dhamma itra. Listit qalid dhamma itru kasrotin au dhammatin. Karena berat dhamma setelah kasro atau setelah apa? Setelah kasro atau setelah dhamma berat. Yang keempat, Allah takunal harokatu fatahatan inal basriyin. Harokatnya tidak boleh fathah di sisi orang Basro. Jadi kasro sama dhamma boleh. Kalau harokatnya fathah tidak boleh menurut siapa? Basro. Contohnya akaltul khubzu. Akaltul khubza. Kan jadinya apa? Kalau pindahkan itu hubza. Kan terpenuhi ini. Sukun bukan. Kan? Akaltu al khubaz. Itu kalau orang Basro tidak boleh kan. Kalau yang dipindahkan fathah. Wa khalafal kufiyun fala yarawna syarton. Tapi orang Kufah menyelisihnya tidak memandang ini syarat. Artinya boleh saja. Kalau menurut orang Kufah boleh antum bilang apa? Akaltul khubaz. Akaltul khubaz. Boleh orang Kufah. Yang kelima, Allah yu'addin naql ila adamin nadir. Ini syarat terakhir. Pemindahan itu tidak boleh mengantarkan kepada tidak ada semisal. Kan tidak boleh juga keluar dari wazan. Harus ada yang semisal. Kalau keluar dari tidak ada yang semisal berarti nanti jadinya simai. Tidak boleh antum kiaskan. Iya. Nah, hada ilm. Karena soalnya apa? Hada ilmun. Pindahkan domanya jadinya apa? Hada ilm. Ada yang isim berwazan fi'ul. Kan isim ada 10 wazan kan? Yang tidak ada apa? Di awal sorob. Di awal bab 2. Yang tidak ada kan fi'ul sama fu'il. Fu'il karena khusus untuk fi'il. Majhul. Fi'ul tidak ada memang. Berarti kalau antum bilang hada ilm. Wah, tidak ada yang semisal dengan itu. Tidak ada wazan isim fi'ul. Li'annahu la yujad fil lugha fi'ul. Karena tidak ada dalam bahasa Arab fi'ul. Bi kasrin fadom. Di kasro kemudian dhammah. Wa syarton al-akhiron muhtason bi ghairil mahmuz. Tapi dua syarat terakhir ini khusus untuk selain mahmuz. Faijuzu naqlu finah. Boleh dipindahkan pada contoh. Yukhrijul khoba'a. Boleh ini. Kenapa? Karena fathah tapi mahmuz. Ini boleh dipindahkan. Jadi antum bilang apa? Yukhrijul khoba'. Wa in kanatil haroka fathah. Walaupun harokatnya fathah tapi kan dia mahmuz. Wa finah pada contoh hada ridu. Tadi kan tidak boleh kalau mengantarkan kepada siapa? Fi'ul. Kan begitu. Tapi khusus yang mahmuz boleh. Hada ridu. Boleh. Hada ridu.
Wa in ada ila ada min nadir, walaupun dia mengantarkan kepada tidak ada yang semisal. Li'annahum yaktafiruna fil hamzati ma la yaktafiruna fi ghairiha. Karena mereka memaafkan pada hamzah pada apa yang mereka tidak maafkan pada selain hamzah. Paham kan? Selesai. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik fi hadat taghayyurat, pada perubahan-perubahan ini tadi semuanya, wa ghairu hataniti min muharraki sakinhu au kifra imat taharruki au asmimid dhammata au kif mud'ifa ma laisa hamzan au alilan inqafa muharrakan wa harakatin kula lisakinin tahriku lan yuhdhala wa naqlu fathin min siwal mahmuzila yarahu basriyun wa kufin naqala wa naqlu in yu'dama nadirum mumtani wa dhaka fil mahmuzi laisa yamtani. Semua tadi itu, inilah kata Ibnu Malik. Tadi itu dari tambih, rum, shmam, tad'if, naql dengan syarat-syaratnya. Kata beliau pada selain hak tanis maksudnya tak tanis. Nah, itu diinginkan tak tanis tadi tak marbuto. Dari yang diharokati sukun, maka berhentilah dengan cara ro'im at-taharuk. Dengan cara rum harokatnya. Ro'im maksudnya apa? Ro'im artinya rum. Kan dari kata rum dah. Boleh dengan rum. Tahu apa tadi rum? Menyembunyikan suara harokat dan berisyarat kepadanya. Zaidu, Zaidu. Paham kan? Zaidu, Maryam, Maryam. Iya, boleh. Au asmim, atau ismamkan dhamma, atau berhentilah dengan cara mud'ifa, dengan cara di tasdid ma laisa hamzan au alilan inqafa. Selama bukan hamzah atau huruf ilah, jika dia datang muharrokan diharokati harokatin nungkula, dan harokat boleh dipindah lisakinin tahrikuhu lan yuhdhala. Untuk sukun dia diharokati itu tidak terlarang. Wa naqlu fathin min siwal mahmuzi la yarahu basri. Pemindahan fathah dari selain mahmuz tidak dipandang oleh orang-orang Basra. Wa kufin naqala, tapi orang Kufah boleh pindahkan fathah walaupun itu hamzah. Wa naqlu in yu'dama nadirun mumtani. Pemindahan kalau tidak ada semisalnya tidak boleh. Wadaka fil mahmuzi laisa mtani. Demikian itu pada mahmuz tidak terlarang. Demikian itu pada mahmuz tidak terlarang. Selesai, alhamdulillah. Dan setelah itu kesalahan yang tersebar dan kemudian muroji rujukan beliau dalam tulisan ini. Setelah itu penutup. Kita langsung baca penutup karena kita tidak baca murojinya. Maksudnya kita perujukan sorof ini. Kita langsung ke penutup 157. Khotimatun, penutup. Wa fil kitami fa inni ahmadullah subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi wa i'anatihi ala itmami hadir risalatil mutawadi'ah fi ilmi sarfi. Pada penutup sungguh saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya dan bantuannya untuk menyempurnakan tulisan yang sederhana ini dalam ilmu saraf. Wallati as'alullah ayyam fa'bihad ad-darisina fiha. Dan saya memohon kepada Allah semoga memberikan manfaat dengannya orang-orang yang belajar padanya. Wa yaj'alaha labinatan matinatan fi hadzal bina'i syamiq bina'al lughatil arabiyyah. Semoga Allah menjadikannya sebagai dinding yang kuat dalam dinding yang kokoh ini, yaitu dinding bahasa Arab, lughat al-Quran was sunnah, bahasanya Quran dan sunnah. Kama uhibbu min ikhwanil qurra, sebagaimana saya senang dari saudara-saudaraku pembaca. Fi hadzal kitab, dalam kitab ini isda'un nus, memberikan nasihat in wajadul aib, kalau mendapatkan ada kesalahan. Paham kan? Jadi kalau ketemu dengan syekhnya, antum bisa kasih tahu, syekh ini salah cetak, supaya belum perbaiki di cetakan berikutnya. Wal kotok, kalau dapatkan aib, wal kotok, dan kekurangan dan kesalahan. Fa'inal kotok tabi'atul bashar, sungguh kesalahan itu tabiatnya manusia. Wal kamal lillahi subhanahu wa ta'ala, dan kesempurnaan itu hanya milik
Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada kesalahan cetak itu cuman kitabullah, Al-Quran. Karena memang sudah dijaga kalau Quran. Walaupun yang menyalinnya adalah orang, tapi Quran tidak. Orang pasti Allah akan bantu karena sudah dijaga dari apa? Kesalahan. Kalau Quran, makanya Al-Quran tidak ada salah cetak. Tidak ada salah cetak. Paham kan? Quran kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kila sebagaimana dikatakan wa in tajid aiban fasuddul qalala. Fajalla min la fajalla man la aiba fihi wa ala. Walhamdulillah. Karena katanya kalau kamu dapat aib, maka tutuplah kekurangan itu. Tidak ada yang tidak ada aib padanya dan tidak ada yang tidak ada ilalnya. Jadi, tidak ada salahnya. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala wa alihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillah. Akhirnya. Ini sudah pertemuan ke-78 ya. 78. Masya Allah. Lama karena dulu di awal kita sedikit-sedikit ya. Maksudnya banyak pertemuannya.